Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Hadirin wa hadirat yang saya cintai karena Allah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk sama-sama bermajelis pada siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala di momen-momen ini memandang hati kita dan melihat di dalam hati kita ada kebaikan sehingga kita kelak diwafatkan dalam keadaan yang baik, dalam keadaan husnul khatimah. Semoga dengan hal sederhana ini duduknya kita siang hari ini, saya berharap Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita, menutupi semua aib kita. Semoga dengan hal sederhana siang hari ini, dengan rahmatnya Allah yang maha luas, Allah SWT mengabulkan hajat kita semua dan kita kelak bisa berkumpul bersama lagi bersama Nabi Muhammad SAW. Hadirin, kita akan belajar ilmu tasawuf. Kita menggunakan kitab At-Thariq Ilallah, yaitu jalan pulang menuju Allah Subhanahu wa taala. Tasawuf itu adalah ilmu yang mempelajari tentang cara membersihkan hati. Setelah hatinya bersih, maka diisi dengan hal-hal yang indah. Sehingga akhirnya orang yang memiliki keindahan hati terpancar dari laku luar. Akhirnya dia bisa menjadi cahaya bagi keluarganya, cahaya bagi tetangganya, cahaya bagi kantornya. Jadi tasawuf ini bukan ilmu yang sekedar mengajarkan kita untuk meninggalkan peradaban, bukan sekedar mengajarkan kita untuk meninggalkan hiruk pikuk kota metropolitan, bukan, tapi mengajarkan kita untuk meninggalkan semua itu sehingga kita bisa kembali dan mewarnai sekitar kita. Itu esensi daripada ilmu tasawuf, mengeluarkan yang kotor, kemudian setelah cawat atau bejananya itu bersih, maka diisi dengan kemuliaan dan kebaikan. Kalau kita mengisi gelas ini dengan kopi, maka nggak mungkin kita mengisinya dengan kopi sementara di dalamnya ini ada najis, ada kotoran binatang, kemudian ada virus, ada penyakit. Nggak mungkin kita isi dengan kopi. Kalau kita mau mengisi hati kita dengan kebaikan, ya otomatis yang jelek itu harus dikeluarkan terlebih dahulu. Kita sudah belajar bahwa tasawuf ini punya rukun sama seperti sholat. Kalau sholat itu kan rukunnya mulai takbiratul ihram, baca Fatihah, sehingga akhirnya salam. Itu tuh. Kalau nggak ada salah satu, maka sholatnya tidak sah. Tasawuf ini rukunnya 3. Yang pertama, syekh, guru. Ini yang akan kita bahas. Yang kedua, murid kita, saya dan antum. Yang ketiga, thariq, cara, jalannya. Jadi gurunya ada, muridnya ada, manhaj atau jalan yang diajarkan sang guru, ini juga ada. Pada siang hari ini kita akan mengulas tentang guru. Wujudu syekh al-murabbi daruratun fi sayr ilallah, bahwa keberadaan seorang syekh yang murabbi, yang mentarbiyah, mendidik, itu adalah niscaya bagi perjalanan seseorang menuju Allah. Hadirin, istri antum di rumah itu sangat butuh pendidikan. Kita ini ditunjuk sama Allah jadi suami sekaligus untuk jadi guru buat mereka. Maka kita juga harus mempelajari bagaimana caranya menjadi guru yang baik. Apa karakter-karakter guru yang baik yang bisa mentarbiyah. Karena kita semua, baik saya maupun antum, ini adalah guru di rumahnya masing-masing. Jadi wujudnya keberadaan seorang guru yang mentarbiyah
itu wajib. Jadi kalau Anda tidak mendidik istri dan anak Anda, istri dan anak Anda masuk neraka. Kira-kira begitu deh. Saya nggak pakai nih bahasanya. Kalau seorang suami tidak mendidik anak dan istrinya untuk tutup aurat, untuk kenal sama Allah, pertanyaan saya, yang mau mendidik mereka? Kadang-kadang memang tidak semua istri itu taat kepada suami. Kita sudah paham beberapa kasus seperti Nabi Nuh dan Nabi Lut alaihi masalah. Itu mendapati bukan cuma istri, bahkan anak keturunannya enggak dengar. Maka di sini kita juga harus bisa mengambil pelajaran bahwa yang bisa merubah itu adalah Allah, tapi tugas kita menjalankan perintah Allah untuk mentarbiyah kita punya keluarga. Ini ibtidanya, iftitah kita dari sini. Artinya meskipun yang nanti saya sampaikan ini begitu istimewa ya, bagaimana karakter guru murabbi, tapi setidaknya secara kecil ya, mungkin 3%, 5% itu kita bisa mengantisipasi apa yang terjadi di rumah kita dengan ilmu yang mau saya sampaikan ini. Berkata guru kami Syekh Ali Jum'ah Muhammad Abdul Wahab, hafizahullahu ta'ala wa ra'ah wa nafa'na bihi wa bi'ulu fi dar amin, ishtaratu sufiyatu wujuda syekh fi tariq as-sayri ila Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama tasawuf menyaratkan bahwa seorang syekh itu harus ada di dalam perjalanan seseorang menuju Allah. Li'annahu walladhi yuwajjihul murida ay yahuda marratan thaniyatan ila tariq. Fungsinya apa, Pak? Untuk mengingatkan si murid kalau murid ini menyimpang. Fungsi guru itu untuk mengingatkan murid supaya balik on track. Itu fungsi daripada guru. Fungsi daripada lantas itu untuk mengingatkan kalau kita sudah melewati jalur. Maka kita juga harus berfungsi di rumah itu sebagai guru yang mengingatkan anggota keluarga kita kalau mereka itu lost from track. Wajib hukumnya. Wa asma'u bi syaikhil mursyid. Dalam ilmu tasawuf, para ulama menamai guru ini dengan asy-syekh al-mursyid. Al-mursyid itu artinya yang memberikan petunjuk. Nama yang besar lah untuk disandang. Nggak sembarangan kalau orang sudah digelari asy-syekhul mursyid. Aduh, Pak. Zaman sekarang ya begitulah ya, orang kadang-kadang gitu. Senang kalau disebut asy-syekhul mursyid gitu, padahal ini beban yang sangat luar biasa, sangat luar biasa. Wa ja'alu syaikha bina'an 'ala tajribah allati la tu'aridul kitab wa sunnah bal tabbu'u minhuma. Dan mereka menjadikan syekh ini sebagai syarat karena melihat kepada uji coba. Banyak orang berusaha sampai kepada Allah sendirian, gagal. Nggak bisa. Makanya antum itu ngaji juga yang istiqomah itu, di luar dari al-maghfirah ini. Antum harus punya itu wujud seorang guru satu yang bisa antum mintain pendapatnya di dalam semua urusan kehidupan antum. Yang jelas bukan saya orangnya, pastinya bukan saya pastikan itu bukan saya. Antum harus punya di luar. Dan antum harus minta kepada Allah untuk dikasih guru yang seperti itu. Ya, alhamdulillah saya punya. Nanti antum juga dikasih, masing-masing orang itu dikasihnya beda-beda, Pak. Ya, walinya Allah nih ada di mana-mana, insya Allah ada gitu. Nggak harus sama ya. Jadi antum minta aja sama Allah supaya antum dikasih. Dan ini syarat rukun ya. Kalau misalkan nggak ada, eksperimen ulama menyimpulkan bahwa ternyata orang yang nggak punya guru yang mursyid, yang bisa mentarbiyah dia, mendidik dia, itu nggak sampai, Pak, kepada Allah, Pak.
nggak nyampe gitu. Maksudnya nggak nyampe gimana? Mati. Dia mati, wafat benar, tapi nggak diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala karena sholatnya bermasalah, karena muamalahnya bermasalah, karena kerjanya bermasalah dengan Allah juga. Contoh bermasalah dengan Allah, gampang suudzon sama Allah. Contoh bermasalah sama Allah, nggak percaya dengan takdir yang baik dari Allah. Contoh bermasalah dengan Allah, nggak terima dengan keputusan Allah. Bermasalah dengan kekasih Allah, tidak suka dengan para habaib, tidak suka dengan para ulama, tidak suka dengan marbot masjid. Bermasalah dengan makhluk Allah, zalim kepada binatang, zalim kepada tumbuhan, dan lain sebagainya. Zalim di jalanan, mengambil jalur orang dengan paksa, dan lain seterusnya. Ini jangan dianggap sepele gitu, karena ini berkaitan sama seluruh aspek kehidupan kita, di dalam kehidupan kita secara personal maupun sebagai bagian dari bangsa yang besar ini. Kita butuh guru seperti itu, dan antum harus minta, kemudian antum datangi majelis-majelis itu, nanti insya Allah antum akan ditunjukin sama Allah yang mana orangnya. Ya, masing-masing orang itu punya. Kemudian wa fiha ta'yidun minal kitabi wa sunnah. Dan putusan ini bahwa guru itu menjadi syarat bagi seseorang, ini ada pengokohan dari Quran dan Sunnah. Ala maka halun Nabi SAW wa sahabat, sebagaimana wujud Nabi di hadapan sahabat. Itu nggak bisa, Pak. Sahabat itu punya sakit juga, sahabat itu punya sedih juga, Pak. Sahabat Nabi itu juga punya galau juga. Nah, kira-kira tugas seorang Nabi apa? Bukan hanya membacakan kitab, tapi ada fungsi yang lain, yaitu apa? Tazkiyah. Wa yuzakihim. Tazkiyah itu apa? Membersihkan. Nah, antum kan sering ketemu guru yang ceramah kayak saya, tapi saya nggak bisa, Pak. Nggak punya kekuatan untuk membersihkan galau antum. Nggak punya. Ada guru yang punya kekuatan seperti itu. Allah kasih itu, membersihkan, untuk memberikan keterangan bagi antum. Seolah-olah hilang semua keluh kesah. Kenapa bisa begitu? Karena antum berhadapan dengan orang yang benar dan jujur kepada Allah. Istilah jujur kepada Allah ini hanya dimiliki oleh ulama tasawuf yang mumpuni. Jujur, sindikin istilahnya. Orang-orang yang jujur kepada Allah, jujur. Ya, kata Imam Az-Zarruq, jujur ini, kejujuran ini, kesungguhan ini adalah merupakan inti dari semua makom di dalam ilmu tasawuf. Itu harus jujur dulu. Ikhlas ya jujur, ridho ya jujur, tawadhu ya jujur, sabar ya jujur. Ini yang bisa merubah hidup kita menjadi lebih tenang, lebih bahagia, less stress. Ya, ini adalah orang-orang yang seperti ini. Ini guru, ya, guru mursyid, asy-syekhul mursyid. Ya. Begitu juga para sahabat. Wa ala wa kana halu sahaba ma'a tabi'in ila min hadza. Ketika Nabi meninggal, otomatis hierarki itu berpindah kan? Berpindah langsung. Ketika Nabi meninggal sudah jelas, taraktu fikum amrain man tamassaktum bihi lan tadilu ba'di abada, kitaballah wa itrata ahli baiti. Dan saya tinggalkan itu dua, Al-Qur'an dan keluarga saya. Dalam riwayat yang lain, kitabullah wa sunnati, kitab Allah dan sunnah. Dalam riwayat yang lain, alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdin min ba'di. Jadi yang ditinggalkan itu ya keluarga Nabi, ya sahabat Nabi. Kalau saya meninggal, ada Quran, ada sunnah saya, ada keluarga saya, dan sahabat saya. Nah, kamu ikuti mereka. Akhirnya tabi'in yang nggak pernah lihat Rasulullah, kemana lagi Pak mereka? Nyari orang yang pernah ketemu sama Rasulullah, ibarat sahabat itu. Kita zaman sekarang kalau galau nyarinya siapa? Nah, kalau antum masih kesulitan untuk mencari itu, kunjungi dulu yang udah meninggal. Kunjungi dulu aulia yang sudah meninggal. Wali-wali yang sudah meninggal itu antum kunjungi. Antum ziarah, antum
Karena saya pernah dengar dari salah seorang habib ketika saya juga butuh nasihat, dia mengatakan begini, kalau mengunjungi yang hidup itu belum bisa menenangkan kamu, maka kunjungilah yang sudah mati, jasadnya mati gitu, tapi mereka dekat-dekat. Maka pergilah ke Habib Hussein Luar Batang. Dari situ pergilah ke Kampung Bandan. Dari Kampung Bandan pergilah ke Cikini. Dari Cikini pergilah ke Kuitang. Dari Kuitang pergilah ke Kalibata, Puncung. Dari situ pergilah ke Mangga Dua. Kunjungi para aulia itu. Kenali mereka. Buka Google, ada kok sejarahnya di situ. Supaya hati itu dekat dengan Allah Rabbul Alamin. Itu yang diajarkan oleh para ulama. Jadi ulama-ulama di hadis zaman dulu Pak, itu kalau galau perginya kemana? Kuburan, bukan ke mall. Ini harus diajarin nih sama bini-bini kita nih. Ini sih kadang-kadang bete apa segala macam, diajakin malah ke mall, tambah bete. Benar nggak? Ngeliat doang kagak bisa beli selesai nggak usah, nggak juga gitu. Boleh itu nggak ada masalah, cuma kunjungi itu aulia yang sudah meninggal itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan banyak sekali kebaikan. Dulu ada ulama namanya At-Tabari, ada namanya ulama Abu Syekh. Mereka lagi nggak punya makanan, yang dikunjungin makam Rasulullah. Ya Rasulullah, kami lapar. Kata Imam Tabari, kamu ini malu-maluin Rasulullah aja. Datang ke sini malah minta makan. Nggak lama datang, orang bawa makanan. Saya disuruh bawakan makanan ini sama kakek saya buat kalian yang ada di sini. Ini tarbiyah, ini tajribah, eksperimen yang sudah dilakukan oleh para ulama sekelas Imam Tabari, ya, generasi salafus sholih yang sudah tidak diragukan lagi. Gitu. Nah, maka di sini ingin saya tegaskan bahwa kita ini butuh figur seperti itu, bukan hanya syekhut ta'lim. Kalau saya ini syekhut ta'lim, saya ngajar antum. Tapi saya bukan syekhut tarbiyah. Saya tidak bisa mendidik antum, hati antum. Antum harus minta sama Allah, nanti antum dapat itu. Kalau sudah dapat itu, apapun antum bisa ceritakan. Apapun itu antum bisa ceritakan. Saya begini keadaan, saya begini, saya harus bagaimana, dikasih tahu nanti. Begini. Dan itu nggak akan pernah keluar dari Quran dan Sunnah. Ya. Nah di sini kita diberitahu sama Syekh Ali Jum'ah. Mungkin antum perlu tahu juga nih, ini kitab ini saya ajarkan di depan hampir 10.000 santriwan santriwati di Bata-Bata. Mana tuh Bata-Bata? Madura. 10.000. Mereka minta seminar tasawuf, saya ajarkan ini sama mereka. Setelah saya ngajar itu tuntas, saya mimpi ketemu dengan Syekh Ali Jum'ah. Saya dipanggil di depan murid-murid beliau. Syekh Ali Jum'ah yang kemarin ke Istiqlal di Mesir. Ya Qais, langsung saya ijazah. Saya ijazahkan kepada kamu kita torik ilallah. Nah kemarin di Istiqlal saya datang belakang. Tapi ketika mereka keluar, Syekh Ali Jum'ah sendiri di depan, saya diminta untuk duduk di samping Syekh Ali Jum'ah. Dan ketika saya duduk di sampingnya, saya ceritakan apa kata beliau. Saya ijazahkan kitab ini kepada saya. Ini biar antum paham, ini kitab bukan sembarang kitab. Waqad ja'alu syekhu anhu darajat. Maka para ulama itu menjadikan guru ini ada beberapa macam dan tingkatan. Faunaka syekhul mursyid, ada guru mursyid. Wa huwa man ya'lamu thariq, dia yang ngerti jalan, orang ngerti jalan. Ini mohon maaf ya. Tidak semua orang yang pakai imamah itu adalah mursyid. Tidak semua orang yang pakai baju koko dan sarung itu adalah mursyid. Tidak semua orang yang bicara tentang tasawuf itu mesti dia itu mursyid. Maka saya kadang-kadang tuh males kalau ada orang naruh gelar sendiri di depannya, Syekh gitu. Buat apa? Buat apa seperti itu? Nggak sepatutnya. Ya, biasanya wali itu nggak mau diakui sebagai wali. Biasanya dia malu kalau dia omongin kayak gitu, dia nggak suka. Ya,
Ini kekasih Allah ini banyak Pak. Jadi kalau kita duduk di majelis itu kita nggak tahu tuh di situ di pojokan di mana ya. Apalagi yang suka monjok-monjok ini saya curiga wali-wali semua nih. Wali santri, wali kelas ya. Hakadha asy-syaikhul mursyid wa huwa man ya'lamu thariq wa ya'lam al-mubahirat allati haulahu. Pertama, dia tahu jalan. Dua, dia tahu obstacles atau penghalang yang ada di jalan itu, dia tahu. Wa ya'lamu kaifa yatajannabu hasalik. Tiga, dia tahu gimana orang yang lagi jalan itu supaya bisa selamat dari halangan. Tahu jalan, tahu halangan, tahu cara untuk menghindari halangan. Dia tahu. Wa ya'lam kaifa yansah. Dia tahu cara untuk mendidik antum. Waduh, ya Allah. Ini susah Pak, susah ya. Wa kaifa yu'allimul adab Allah. Dia tahu cara ngajarin antum adab dan etika kepada Allah. Li'annal adab ma'allah wa ruknur rakid fit thariq. Karena adab kepada Allah ini adalah rukun yang paling esensial di dalam kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu maqsudul kul, kaidah yang sudah pernah kita bahas. Allah ini tujuan kita semua. Fasyikh yuhawinu ma'an murid ayyasila bihi ilal adab ma'allah. Maka guru ini akan terus bimbing kita supaya kita ini bisa beradab kepada Allah. Diajarin terus ya untuk bisa beradab kepada Allah. Wa awwalu ma ya'lam ma yu'allimuhu min amwil adab adzikr. Yang pertama kali antum akan diajarkan adalah cara mengingat Allah. Imam Al-Haddad itu membagi ada zikir dengan yang paling tinggi, zikir dengan hati dan lisan. Itu yang paling tinggi. Kemudian di bawah itu ada zikir dengan hati, lidahnya nggak bergerak, lisannya nggak bergerak, hatinya nyebut. Yang ketiga ada zikir dengan lisan saja, zikir dengan lisan saja, hatinya tidak bergerak, hatinya itu tidak bergerak. Ini diantara macam-macam zikir yang disampaikan Imam Al-Haddad. Jadi kalau misalkan kita masih bisa zikirnya itu via mulut aja, ya udah lakuin aja. Paling nggak mulut kita nggak maksiat, nggak gibah, nggak ngomongin orang. Kalau kita bisa zikirnya pakai hati aja, beruntung kita. Karena lidah kita mungkin sibuk, kita di kantor dan lain sebagainya. Namun hati ini jangan sampai kehilangan Allah Rabbul Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu di belakang nih, demi Allah ya, saya bersumpah, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita tempat manapun selain tempat kita bersujud pada Allah. Nggak ada man, nggak ada, nggak usah nyari jauh-jauh. Di mana kamu menghadap, di situ ada rahmat Allah. Fa'ina matwadu fathammu. Di situ aja. Kalau Anda rakaat pertama belum khusyuk, sholat sunnah, rakaat kedua juga belum khusyuk, bangun lagi Pak, bangun. Sholat lagi, mulai pelanin lagi. Nafasnya atur lagi pelan. Bacanya nggak usah susah, udah baca Al-Fatihah aja, nggak usah iftitah, nggak apa-apa, udah baca Fatihah aja. Baca Fatihah aja, baca Fatihah, baca qul, rutin itu, sujud. Semua itu dalam rangka kita mengaku kepada Allah kalau kita butuh sama Allah, kalau kita ini lemah, kita hina terus, Pak. Gitu. Wallahi itu Allah akan perbaiki keadaan kita. Kenapa? Karena kita memperbaiki sholat, memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena as-shalah itu tak marbutah itu atau ta'nis ya. Itu sebenarnya sama, silah artinya hubungan. Orang yang sholat itu dia memperkuat silah bainahu wa baina rabbih, antara dia dengan Allah Rabbul Alamin. Gak ada tempat yang bisa bikin kita selamat, bikin kita tenang selain tempat kita sujud pada Allah Rabbul Alamin. Maka puas-puasin Pak, mumpung masih hidup Pak, mumpung jasad ini masih sehat, puas-puasin sujud pada Allah. Sujud, tempel kedingnya. Terima kasih ya Allah. Boleh Habib saya zikir waktu lagi sujud? Zikir aja dalam hati tersebut. Terima kasih ya Allah karena membiarkan saya sujud. Terima kasih. Saya sangat butuh bantuan ya. Tolong saya, tolong keluarga saya, selamatkan kami ya Allah. Mudahkan urusan saya, mudahkan pekerjaan saya. Jauhkan saya dari orang yang jahat. Nanti Allah akan perbaiki itu keadaan kita. Ya. Ini luar biasa Nabi Muhammad ya. Satu orang bisa sampai sini ilmunya.
setelah zaman ini berlalu tidak sedikit pun ada penyimpangan, karena umat Nabi ini Taifah Mansurah, umat yang akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemahamannya dijaga, ya, mayoritasnya dijaga oleh Allah. Jadi antum gak usah khawatir gak ada yang memberi petunjuk. Antum gak usah khawatir, karena kita hidup di negara di mana banyak sekali cahaya-cahaya yang Allah titipkan di negara ini. Antum tinggal doa aja, minta. Kadang-kadang kalau kita mintanya ya Allah berikan gue janda dong, gitu. Berikan gue harim yang baru dong, gitu kan. Berikan gue yang bahenol dong, mintanya kadang gitu. Nggak perlu minta guru. Kasih saya guru yang bisa membimbing saya mati husnul khotimah, ya Allah, minta. Wahakala. Kemudian, ya berarti yang pertama kali diajarkan sama guru itu apa? Zikir. Kamu zikir, kamu baca ini. Nanti biasa ini Pak, dipilihin, ya. Kayak dikasih obat. Dulu saya merasa kalau ada sesuatu dari masa lalu kakek-kakek kami gitu yang mungkin nempel, ya, ikut lah gitu. Karena saya punya kakek ini pejuang marinir, orang menyebut beliau ini waliullah di Lampung, bikin pesantren di zaman masih ada harimau, masih apa. Memang luar biasa, nggak ada yang berani Pak di Lampung. Namanya Abu Abdillah Segaf As-Segaf bin Awiyah Segaf. Kiai Ma'ruf Amin itu muridnya. Temu sama saya di Menteng, Kiai Ma'ruf, antum cucunya Pak Abu, itu guru saya, Kiai Ma'ruf. Jadi mungkin zaman dulu gitu kan, ya zaman itulah pokoknya banyak orang main klinik dan lain sebagainya. Nah saya minta supaya kalau ada yang begitu saya diputus. Akhirnya dikasih zikir. Zikirnya baca la ilaha illallah 1000, baca astagfirullah 1000, baca sholawat 1000. Sebelumnya mandi tobat, kemudian sholat 2 rakaat. Setelah zikir itu doa, ya Allah, saya menyatakan putus dan cerai atas apapun yang mungkin pernah terikat kepada saya ataupun orang-orang sebelum saya. Terus ya, karena zaman dulu tuh saya pernah tuh model-model kayak begitu, ya, masih di Lampung, ya. Ada adik kelas saya kecil segini Pak, itu berantem lawan orang sebesar ini, menang. Kenapa? Dia minta masukin jin Bruce Lee, kata. Ente jangan bilang nggak ada itu, ente nggak tahu kalau gitu. Kalau ente ketahui ente nggak paham berarti, ya. Gitu. Jadi itu kisah. Nah guru itu Pak, itu bisa ya. Nih kamu baca ini. Nah nanti kita dikasih resep Pak, dikasih resep Pak. Nah itu mursyid. Tapi nggak bakal diminta duit Pak. Ingat ya, nggak bakal diminta duit. Nah itu bedanya. Ini kalau sudah minta duit sudah lain nih. Ya, sini duit nih. Ya, bahaya tuh kalau sudah minta duit tuh. Ya, berarti bukan mursyid itu. Kalau mursyid itu nggak mungkin. Habib Muhsin itu bin Idrus Al-Hamid yang nanti antum lihat di majelis saya karena beliau akan hadir insyaallah. Beliau itu selalu melarang, catat ya, melarang saya membawa apapun dari luar. Gak mau beliau. Saya bawa apa, dikasih uang apa sih? Antum nggak usah bawa apa-apa sih. Ya, meskipun akhirnya kita bawa juga gitu, tapi artinya beliau tidak pernah mengharapkan pemberian apapun dari kita. Nah itu salah satu cirinya. Kemudian waqad yakunu syekh mursyidan tamat wa huwa alladhi yusamma bil warith al muhammadi. Anda yang disebut al mursyid at-tam, sempurna Pak, yang disebut pewaris Nabi Muhammad. Al waris wal warith al muhammadi yura'i talamidatihi wa muridihi hatta alal ghair. Dia ini bukan hanya gini Pak, bukan hanya murid yang ngaji sama dia, tapi yang di luar itu juga Allah kasih kesempatan untuk mendapatkan cahayanya. Maka ada yang disebut dengan oleh-oleh, ya, oleh-oleh dari kita majelis yang di situ dihadiri wali-wali besar, baik yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup. Itu membawa bekas di dalam hati kita. Kok kita jadi lebih dekat sama Allah itu, jadi lebih semangat, jadi lebih tenang,
menghadapi semua dentuman dan benturan kehidupan. Itu faedahnya kita duduk sama mereka. Faedahnya itu. Dan itu kerasa Pak, meskipun kita nggak langsung. Hawanya Habib Ali Al-Habsyi kemarin di Solo itu. Ya Allah. Itu banyak Pak orang-orang yang bahkan mungkin nggak dengar ceramah karena suami nggak sampai. Itu jarak berkilo-kilometer, mereka pasang terpal, pasang tenda, duduk di situ. Arpin apa sih? Berkah. Saya juga jaraknya itu berkilo-kilometer, 1-2-3 kilometer mungkin saya jaraknya gitu kan, sambil streaming gitu kan. Dan saya merasakan juga gitu, ada kebaikan yang saya bawa, ada akhlak, ada ilmu ya yang kita bawa pulang. Nah di situ pentingnya gitu. Nah di sini ada orang yang seperti itu Pak, bukan hanya kepada orang yang pernah ketemu langsung, tapi bahkan orang yang nggak ketemu langsung pun bisa dapat keberkahan. Fa innallaha ta'ala min syiddati safa'i dzalikal mursyid al-kamil wa min syiddati saqli qalbihi tana'akisu 'ala dzalikal qalbul ahwal al-haditha ma'al murid. Karena dia itu terang hatinya, maka akhirnya dia menerangi hati muridnya itu. Anda duduk dengan seorang kekasih Allah, itu Anda bisa mendapatkan pemahaman hati ya, qalbu, itu lebih daripada ketika Anda duduk di sekolah ataupun kampus Pak. Di kampus itu berapa semester, tapi belum tentu bisa membuat hati seseorang itu bercahaya. Makanya jangan remehin kiai-kiai kampung, ustaz kampung. Yang tahu keikhlasan hati mereka itu cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokoknya siapapun antum duduk sama dia tenang, antum mulazamah sama dia, duduk aja terus sama dia, antum doa, ya Allah kalau emang ini guru saya tolong kasih petunjuk. Minta. Dan cirinya nggak keluar dari Quran dan Sunnah. Kalau sudah ngajarin antum saya adalah Imam Mahdi sebenarnya, itu tinggalin. Yang model-model kayak begitu. Anda yang kayak gitu. Walhasil ya. Kemudian hatta ma'a nafsihi far'au an tajribatin annahu idza ma ra'a syekhul murida fa innallaha yakshifu lahu masawi'a dzakal murid wa naqsi. Jadi guru ini karena saking hatinya bersih, dia bisa melihat isi daripada hati si murid ini. Wa ma dzalika la yata'atham bi hadzal naqas. Tapi Pak, dia enggak nefek Pak. Ngelihat keburukan kita itu dia nggak menganggap kita najis gitu loh. Dia tidak menganggap kita itu najis, tidak menganggap kita ini harus disingkirkan. Enggak anggap itu. Dia akan memperlakukan kita itu sama dengan orang lain. Bahkan dia akan terlihat lebih sangat mencintai kita dan memanusiakan kita. Padahal kita tahu kita ini karung dosa. Ya. Nah ini walidzalika la nakhaf min ayyadunna dhann sayyi'an fil murid. Maka murid itu ketika ketemu orang model kayak begini tuh dia nggak punya rasa takut akan dihakimi Pak. Padahal ditelanjangin ibaratnya. Tahu nih habis maksiat nih. Ini habis ini nih tadi nih. Tahu Pak. Dibuka soal tapi nggak pernah sedikit pun menghakimi gitu. Insyaallah ya. Tapi diarahkan, diajarin sholat ya. Kemudian li'annahu ya'lam anna naqsa qad istawla ala jumlatil bashar illa man asabahu. Karena mursyid ini tahu dunia ini penuh dengan ahli maksiat. Dia tahu. Kecuali orang yang dijaga sama Allah. Innamal ghardu min ittila'i syekh ala hadza wa ayyurabbiyal murida bina'an ala ma'rifatin ta'amatin bi ahwani. Kenapa Allah kasih lihat? Bukan untuk dihakimi. Allah kasih lihat untuk dibimbing. Wa yursyidahu, untuk dikasih petunjuk. Wa ayyadullahu alal khair, untuk dikasih lihat hal-hal baik, diarahin ke hal-hal baik. Wa yukammila naqsahu, supaya murid ini bisa menyempurnakan kekurangannya. Wa ayyajdubahu mimma huwa fihi min inhirafin inkan wa yauda bihi ila thariq, supaya dia bisa kembali terseret ke jalan yang benar. Wa ayyadfa'u fi, dan supaya dia bisa terus didorong sama gurunya untuk mencari jalan yang benar. Paragraf terakhir, fattariq idza la yastalzimu daiman fi kulli hal al-mursyidata. Meskipun demikian, nggak mesti harus ada mursyid yang sempurna. Bal qad yakunu hunaka mursyid faqat wa naktafi bih. Kadang-kadang ya cukup guru yang bisa
ngarahin kita, itu udah cukup buat kita. Fa idza razaqana Allah subhanahu bil musyil kamil kana aula. Kalau emang kita dikasih rezeki punya al musyil kamil, maka itu adalah sebuah keutamaan yang luar biasa. Wallahu a'lam. Semoga kita dianugerahi guru-guru yang sempurna tersebut. Amin. Allahumma amin. Baik. Ada yang mau ditanyakan, Pak? Masa nggak ada? Ada, sunnah. Nggak ada. Alhamdulillah cepat. Ya, baik. Bahwa sekali dimuliakan oleh Allah, wujud guru ini penting karena untuk membuat kita ini tetap waras di era yang tidak waras ini, membuat kita ini tetap terjaga di era dimana semua orang pada ngantuk. Dia mengarahkan kita bukan hanya dalam urusan spiritual, bahkan terkadang urusan politik pun kita diarahkan sama dia. Semoga Allah SWT jaga guru-guru kita, menjaga para ulama, menjaga para habaib, menjaga pimpinan negara ini yang jujur. Semoga Allah SWT berikan Indonesia ini pemimpin yang ia cintai dan yang mencintai Allah SWT. Semoga Allah jadikan Indonesia ini negara yang aman, negara yang damai, negara yang penuh dengan rizki. Semoga Allah makmurkan bangsa ini. Allah angkat daripada jurang kemiskinan, jurang kekufuran. Allah angkat daripada kebodohan. Allah angkat daripada kebodohan terhadap Allah SWT. Dan semoga kita semua kelak bisa berjumpa di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah sembuhkan siapa yang sakit di antara kita, siapa yang sempit Allah luaskan, dan semua hajat kita dikabulkan. Ala hadhihi niyah wa ala quwwatin shari'ah wa ila hadratin Nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syu'ulillahi lana wa lakumul Fatihah. Amin amin ya mujibas salim rahmatika ya arhamar rahimin. Da'u fi subhanakallahumma wa tahiyatu fi assalam. Alhamdulillah wal alamin. Kurang lebih saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.